seorang salik menuju musyahadah ya. Apa saja Bang Solihin? Satu, Apa itu lupa tadi. karena yang penting ngaji itu diingat terus dilakukan. Nah, ayo kita sama-sama pingin musyahadah nih. Sama-sama pingin musyahadah. Saya sendiri juga pingin musyahadah. Mas Yatno pingin musyahadah. Mang Kiai Andi pingin musyahadah. Mas Yatno. Cuman 4 langkah Mas Yatno. Satu apa satu? Lupa. Ya terlalu banyak, Bang. Ini tadi aja 10. Mang Andi 7 tambah 10, tambah 5, 12 sudah. Yang pertama, sesuaikan segala sesuatu yang kita lakukan itu dengan undang-undang syariat. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sesuaikan dengan syariat. Nah, ini kita sudah diajari di dalam kitab kitabnya Imam Ghazali. Mulai dari Hidayah, tahu saya. Hidayatul Hidayah, Bang. Hidayatul Hidayah. Nah, sesuaikan itu, lakukan hasil ngajinya Bidayatul Hidayah. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Doa yang pendek-pendek lakukan. Ke kamar mandi, pakai pakaian. Pertama, sesuaikan dengan undang-undang syariat. Nah, ini kita sudah cukup pengetahuan ini. Kalau menurut saya ya untuk ibadah kita sehari-hari, semua santri ini sudah cukup. Sesuaikan dengan undang-undang syariat itu. Tidak usah belajar yang jelimet dulu kalau kita ingin musyahadah itu. Udah lakukan yang diketahui, ilmunya sesuaikan dengan syariat Islam. Yang kedua, lakukan zikir wirid dengan istiqomah. Yang kedua, kita juga sudah cukup zikir wirid itu. Dari Bidayatul Hidayah, itu sudah cukup. Jadi Imam Ghazali itu sebenarnya di dalam Bidayatul Hidayah, itu memberikan inti ilmu untuk menjadi musyahadah kalau kita lakukan. Jadi sekali lagi Mang Solihin, satu apa? Supaya kita ingat dan mudah kita terapkan. Apa? Ayo satu. Menyesuaikan dengan baru sadar itu. Kenapa Mang Soleh itu selalu begini? Karena santrinya itu mungkin ada SMP SMA, jadi kita dianggapnya gitu. Ya baik, satu menyesuaikan undang-undang kehidupan tiap hari, Pak. Kita harus siap ya, Bang Soleh. Kalau lagi gitu kita harus siap nih. Gawat ini kalau enggak. Nah, kita mutolaah dulu. Karena kalau nggak ditanya, itu nggak akan ingat, Mang. Oh iya benar. Ya, kayak tadi saya sebutkan 4 sekilas, udah ketimpa oleh ilmunya Mang Kiai Andi Rosa, hilang sudah, lupa lagi. Punyanya Mang Kiai Andi Rosa, kalau ditanya, hilang juga. Tapi kalau dengan begini, mudah-mudahan saya sendiri ingat, Mang ingat, lalu kita praktekkan. Itu yang penting. Lalu yang kedua, apa Mang Solihin? Apa tadi ya? Zikir. Nah, Zikir yang istiqomah. Zikir wirid istiqomah. Zikir wirid ingkang suwe, kalau MAN itu apa, ada syair apa itu ya, Tombo Hati. Ya, zikir wirid yang istiqomah. Memang sudah diajari di ma'had, di pondok pesantren kita, bangun, tidur, sholat tahajud, istiqomah. Zikir wirid istiqomah. Dapat istighfar 100, tambahi zikir wirid istiqomah. Sholat duha jangan tinggal. Ba'diyah qobliyah di sholat jangan tinggal. Baca Al-Quran kalau mamang-mamang istiqomah 1 hari 1 juz, ya, istiqomah itu. Yang ketiga, membaguskan amal ibadah. Baikkan terus, jadi tambah-tambahi jumlahnya kalau dari sisi jumlah,
teruskan ini, tambahi. Ini jalan musyahadah ini. Ini penting ini. Karena ini yang kita cari, jalan musyahadah, jalan makrifat. Sesuaikan dengan syariat, dzikir wirid istiqomah. Yang ketiga, perbaiki ibadah terus. Nah, perbaiki ibadah ini tidak hanya dari sisi jumlah ya, dari sisi bagaimana ibadah ini semakin lama semakin ikhlas karena Allah. Bagaimana ibadah ini semakin lama semakin kita merasa bahwa ibadah itu seakan-akan kita melihat Allah. In lam yakun yarab, imlan yakun yarab, jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarab, yakinlah bahwa Allah itu melihat engkau. Ini ibadah yang baik, sampaikan ke arah sini. Ini mudah, ini 3 cara yang mudah diingat. Yang keempat yang kita belum punya. Apa Mang Solihin yang keempat? Yang Mang Solihin cari belum cocok itu loh. Guru mursyid. Yang kita belum punya. Nah, mudah-mudahan ini jalan Al-Hikam ini menjadikan inilah guru mursyid kita yang menunjukkan ilmu-ilmunya, lalu 3 yang awal kita lakukan. Sekali lagi, ayo kita ingat-ingat. Yang pertama, supaya saya sendiri ingat ini. Yang pertama, Mang Solihin, monggo. Sesuaikan dengan syariat semuanya. Yang kedua, Dzikir istiqomah. yang ketiga, membaguskan amalan-amalan ibadah. ibadah. Gimana Mang Solihin membaguskan amalan ibadah ini? Nah, ya kalau yang zahir, kalau mampu gitu ya menambah, walaupun mungkin secara ini sih Mang ngerti, cuman kadang-kadang berat. Saya kalau duha 4 rakaat saja rata-rata, kalau mau nambah jadi 8, apalagi 10, 12. Kadang-kadang masih belum mampu kalau nama-nama begitu kalau saya. Jadi mungkin kalau nggak nambah, posisinya, waktunya lebih disiplin. Itu memperbaiki. Jadi begitu adzan, kalau biasanya kita nunggu kerjaan itu hati ngomongan nanti kewai lah gitu. Memperbaiki juga ibadah itu. Begitu adzan langsung wudhu kita ke musola. Itu memperbaiki ibadah. Ketika ibadah tidak konsentrasi sebelumnya, terus menjadi lebih konsentrasi, itu memperbaiki ibadah. Menghilangkan hati dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dari Bunyai Ana ini, alhamdulillah. Itu memperbaiki ibadah dari sisi kuantitas dan kualitas. Insya Allah ya. Nah, ini kemudian ada juga penjelasan tadi yang berkaitan dengan 4 sifat yang ada pada manusia. Yang ini berkaitan dengan memperbaiki ibadah ini, Mas Solihin. Ada sifat kebinatangan, ini nggak usah dihafal, Mas Solihin. Supaya yang 4 tadi ingat, untuk musyahadah itu seperti apa. Yang 4 ini tidak perlu diingat, 4 sifat dari manusia ini, tapi hanya diketahui saja. Supaya apa? Tujuan saya adalah saya sendiri mengingat yang 4 untuk jalan musyahadah ini, mengingat dan mempraktekkan. 4 sifat itu adalah sifat kebinatangan, sifat kebuasan, sifat syaitan, dan sifat ketuhanan. Ini dimiliki oleh manusia secara fitrah. Tapi 4 sifat ini harus dibersihkan. Yang pertama, sifat kebinatangan. Itu contohnya kaqadha'i syahwatil batin wal farji wa ma yatba'uhuma min hubbiz zina wal mal. Ini sifat binatang yang pertama. Harus kita hilangkan. Seperti
pikiran-pikiran, lintasan hati untuk memenuhi syahwat batin dan farji. Pikiran makan, pikiran pingin nikah lagi, dan apa-apa yang mengikuti kodok syahwat dan farji ini. Ini sifat kebinatangan harus kita hilangkan. Maksudnya dihilangkan itu tidak bisa hilang ya selama kita menjadi manusia, tapi ditahan, dicegah, kendalikan, betul. Alhamdulillah. Saya nunjuk jalan kalau anak-anak dikendalikan Pak. Dan yang mengikutinya suka zina, suka harta, ini bagian dari sifat-sifat kebinatangan. Kemarin hubbul mal itu lizatihi wali faidatihi, ya, suka harta itu. Saya mendapati tentang musyahadah di dalam kitab Al-Hikam ini dijelaskan di dalam banyak poin, sedikit-sedikit. Tapi untuk jalan mencapainya 4 itu. Nah, ini saja yang kita jadikan patokan. Sifat kebinatangan itu dalam sholat, ingin makan apa, itu masuk kebinatangan itu. Sedang berpuasa, nanti sore kita berbuka apa ya, itu bagian dari sifat kebinatangan. Nah, ini perlu kita kendalikan. Coba nek mikir kita sedang berpuasa lalu pikir punya uang, kita berpikir nanti buka apa, segala rupa dibeli itu. Esnya 3 macam, makanan 5 macam, barang posisi dimakan yang bisa dimakan hanya sedikit-sedikit sehingga semuanya menjadi tersisa mubadzir. Nah, ini perlu dikendalikan. Yang kedua, sifat kebuasan, buas. Kal-ghadab, seperti marah. Wa adami ra'fati warahmah. Tidak ada sifat kasih sayang kepada makhluk. Marah saja pinginnya. Nah, ini perlu kita kendalikan. Kenapa 4 sifat ini kok dikemukakan di dalam kitab Al-Hikam, ya? Penjelasan kitab Al-Hikam. Karena ini menghalangi musyahadah. Tidak kasih sayang kepada makhluk Allah. Namanya marah ya, kalau sudah nemu tikus sudah mengacak-ngacak almari kita, baju jadi bolong-bolong, makanan habis. Nah, kalau ketemu tikusnya dibunuh dengan tidak syariat. Disiksa dulu dan seterusnya. Boleh membunuh tikus itu, tapi kalau posisi membunuhnya yang cepat. Bagaimana secepat-cepatnya tikus itu mati? Jangan dipotong kakinya dulu, disiram air panas, nggak langsung mati, jangan, tidak boleh menyiksa. Ini karena sifat ghadab, tidak punya sifat kasih sayang. Yang ketiga, sifat setan. Kal hasad, idmarisu. Contohnya seperti dengki, iri dengki. Idmarisu, menyembunyikan kebusukan. Bagaimana kalau berusaha saya supaya untung, dia rugi. Punya sifat takabur, sombong. Nah, ini sifatnya setan ini. Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Kendalikan ini, sifat yang seperti ini. Bersih hati itu dari sifat-sifat yang seperti ini. Yang keempat, sifat ketuhanan. Kal istiqla. Hendak berkuasa. Kalau enggak jadi ketua, sebaiknya saya mundur saja. Hubbul maddah. Wasana, suka dipuji, suka disanjung. Nah,
4 sifat ini, Mang Solihin menurut musannif pengarang kitab itu menjadi pendinding-pendinding, menjadi hijab-hijab, supaya tidak bisa musyahadah kepada Allah. Karena masih ada sifat-sifat tercela ini. Nah, inilah yang mungkin berkaitan dengan bersih hati, ya. Bersih hati itu. Jadi supaya dinding-dindingnya untuk bisa musyahadah kepada Allah itu terbebas, maka 4 sifat ini hindari. Sifat kebinatangan, sifat kebuasan, sifat syaitan, sifat ilahiyah. Ingin berkuasa. Inilah kebanyakan dari kita bila urusan amalan bagus, amalan ibadah gampang bosan, itu karena Allah berpaling dari kita dan kita terdinding dari Allah dengan kita sendiri sebenarnya punya sifat-sifat itu. Padahal pada saat orang itu mukasyafah, musyahadah, beribadah semalaman akan kuat seperti Rasulullah, ya. Dan menjadi nikmat karena mereka hadir dan dijamu oleh Allah SWT. Ini tandanya mengapa sih saya kok 4 rakaat saja, mau nambah 2 jadi 6, mau nambah 8, itu hati kita berat sekali. Rahasianya di sini, Mas Ali. Hati kita belum bersih dari sifat-sifat tadi. Nah, sifat kehambaan itu adalah taat kepada Allah, kepada hukum syariat Allah. Tawadu, ikhlas, berbuat itu selalu untuk Allah. Menasehati kepada badan diri sendiri maupun menasehati orang lain. Menghendaki agar badan ini baik. Bila sifat-sifat kebinatangan ini kita buang dan menghiasi dengan sifat-sifat kehambaan, maka otomatis insya Allah kita bisa musyahadah. Salat memandang Allah. Membaca Al-Quran memandang Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita diberi nikmat yang seperti ini. Pada saat mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka kita bisa jujur hati kita mengakui Allah yang maha besar. Bukan Allahu Akbar ingat makanan. Allahu Akbar marah kita masih belum hilang. Allahu Akbar hasud iri dengki kita masih belum hilang. Allahu Akbar riya, sum'ah, ujub, sombong, takabur masih bersemayam di dalam hati. Ingat jabatan, ingat gaji kurang, ingat mobil kita masih 5. Tetangga kita sudah 10. Masya Allah ya. Nah, mudah-mudahan kita diberi Allah sampai tahap musyahadah lalu ma'rifatullah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.